review coklat Louis Vuitton seharga 2,6 juta rupiah. Kira-kira worth it nggak ya? Nah, jadi beberapa waktu yang lalu, aku ke Le Chocolat Maxime Frédéric di Louis Vuitton, Singapura. Buat yang belum tahu, Chef Maxime ini bisa dibilang salah satu chef favorit aku hingga saat ini. Karena ketika di Paris, hanya dessert dia yang bisa buat aku kayak, wah, enak banget, ini apa gitu loh. Dan cara buatnya gimana? Bener-bener beliau itu kalau buat dessert is another level, yang bisa buat orang terpukau-pukau. Sehingga aku rela buat nabung dan beli coklat ini. Nah, di store ini ada berbagai macam coklat, seperti coklat bar, coklat sablé, coklat pralin, coklat box yang bisa diputar, dan masih banyak lagi. Nah, tahun lalu kalau kalian ingat, aku pernah review coklat sablé Louis Vuitton yang dibawa langsung dari Paris. Tapi sekarang mereka sudah buka di Singapura. Nah, coklat-coklatnya di store ini harganya kisaran 350.000 hingga 5 juta rupiah. Lalu di depan aku, ini sudah ada coklat yang aku beli. Namanya adalah 3 drawer chest, karena nanti ada 3 drawer dengan 3 coklat yang berbeda. Dan harganya itu 220 Singapura dolar atau sama dengan 2,6 juta rupiah. Nah, kenapa aku pilih ini? Karena kemarin pas lihat aku milih coklat yang kira-kira enggak gampang hancur dan paling aman dibawa untuk ke Bali. Nah, sekarang kita akan bahas coklatnya. Ketika aku beli itu kita dapat paper bag LV-nya juga. Dan yang paling aku suka dari box ini adalah bagian leathernya ini. Jadi kalau kita tarik, cantik banget. Dan di leather ini kalau kalian perhatikan, di emboss dengan berbagai macam monogram dari LV. Jadi detail banget. Oke, kita buka. Yang pertama, tada. Jadi kasih ini dulu biar nggak lari coklatnya. 1, 2, 3, tada! Nah, di layer pertama di sini udah coklat pastinya dengan monogram LV dan 4 warna. Kira-kira ini 4 warnanya beda-beda rasa semua atau sama semua ya? Aku cobain ya. Kita coba. Tapi sebelum aku makan, aku akan potong dulu supaya kita lihat lebih jelas lagi apa sih isi dalamnya. Ini aku potong di meja aja ya, nggak apa-apa, soalnya mejanya sudah aku sterilin juga. Kita buka. Nah, kayak gini dalamnya. Oke, ternyata ini adalah pralin. Ya, aku lihat ada pralin, ada crunchy-nya, ada coklatnya juga. Tapi lucunya, mereka tuh nggak kasih kertas. Ini isinya apa sih sebenarnya gitu. Coba aku buka satu lagi, siapa tahu berbeda. Kalau sama, aku akan buka 2 aja. Sekarang aku buka yang hijau, untuk ngecek kira-kira isinya sama nggak ya. Kalau sama, aku buka 2 aja. Sorry. Oh, ternyata berbeda. Setiap coklat flower ini akan mempunyai komposisi kacang yang berbeda-beda. Yang ini aku nggak tahu kacang apa. Cuma yang ini aku yakin banget nih kacang pistachio. Ternyata beda-beda coklatnya. Aku cobain dulu satu. Wah, jadi ini ada pralin ya. Lalu ada coklat, kacangnya juga aku cobain. Wah, ini sayang banget sih kalau dimakan sekali semua. It's a chocolate, ini coklat tepatnya. Lalu ada kacang pistachio sebagai crunchy. Lalu juga ada hazelnut pralin. Rasanya tuh menurut gue sih enak banget. Something that aku mau makan lagi gitu loh. Padahal ekspektasi aku pas makan kayaknya biasa aja gitu kan. Yang pas dimakan, makannya harus hemat-hemat sih ini. Nggak bisa sekali makan langsung, sayang banget soalnya. Karena satu ini berarti sama dengan kurang lebih ini bisa 300.000 kali ya kalau kita bagi-bagi. Next aku cobain yang satu lagi. Tapi aku potong kecil aja karena kayak sayang banget kalau dimakan sekali semua. Saking enaknya. Aku potong lebih kecil. Ternyata beda kacang. Rasanya totally beda lagi. Sama-sama ini masih mie coklat, cuma kacangnya aku kurang tahu nih kacang apa. Warnanya putih. Nah, biar kalian nggak penasaran, aku juga akan buka yang warna biru dan warna oranye. Kira-kira kacangnya sama atau beda-beda juga ya semua. Potong. Coklat shellnya tipis banget. Ini nggak kelihatan kacangnya. Jadi aku nggak makan karena menurut aku mungkin mirip-mirip. Karena masih banyak lagi coklatnya yang harus aku makan. Oke, sekarang cobain yang orange. Kita coba crack. Seperti ini kira-kira layarnya. Jadi kayaknya beda-beda kacang semua sih. Ini mungkin kayaknya hazelnut. Karena beda-beda sih, ukuran kacangnya juga beda-beda semua. Tapi secara garis besar rasanya mirip-mirip. Tadi aku cobain 2. Oke, kok nggak mau? Ternyata kertas rasanya di sini. Aku bilang, kok aneh nggak dikasih tahu rasanya. Ternyata benar tebakanku. Ternyata kertasnya nyangkut di dalam. Kok tadi
nggak mau ketutup ya. Kalau dicocokin seperti ini, ternyata langsung di-explain ini isinya apa aja gitu. Aku bacain, dan ternyata benar yang hijau itu adalah Gianduja pistachio dengan karamel flower karamel. Ini bacanya Gianduja, tapi banyak juga orang dengarnya itu Gianduja. Jadi sama ya, kurang lebih. Cara pronunciation aja beda, satu yang Inggris. Mungkin orang kebanyakan bilangnya Gianduja, tapi kalau di French kita bilangnya Gianduja. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang blue, yang biru itu ternyata adalah Gianduja buckwheat dengan blue vanilla caramel. Lalu yang marron itu adalah Gianduja noisette hazelnut dengan Tahitian vanilla caramel. Dan yang orange adalah Gianduja peanut dengan Madagascar vanilla caramel. Ternyata di dalam ini semuanya ada karamel, tapi karamelnya diinfus dengan tipe-tipe vanilla yang berbeda. Ada yang Tahiti, ada yang Madagascar, ada yang Reunion Blue Vanilla, dan juga ada yang diinfus dengan orange flower. Ternyata ini rasanya beda-beda semua, jadi aku harus makan pelan-pelan lagi untuk nyari rasa-rasanya seperti apa. Tapi karena aku udah tahu nih rasanya beda-beda, aku penasaran nih sekarang sama yang biru sama yang orange. Kita cobain ya. Yang Reunion Blue Vanilla Caramel, aku nggak pernah sih makan atau ngelihat blue vanilla gitu. Kalau Tahiti, Madagascar aku sering lihat, tapi yang ini Reunion Blue Vanilla Caramel. Kalau aku bilang rasanya itu secara general 80% mirip, hanya saja kacangnya itu berbeda-beda. Yang ini rasa buckwheatnya kenceng banget. Jadi ketika makan langsung bau buckwheatnya langsung keluar. Next aku cobain yang peanut dengan vanilla caramel. Ini kacangnya peanut, ya kacang tanah biasanya. Oh ternyata di sini karamelnya di pipe. Jadi aku tadi kelihatan ada stretch of karamelnya, dan kelihatan juga karamelnya tuh banyak bintik-bintik vanilanya gitu. Aku cobain. Yang ini rasa kacangnya kenceng dan karamelnya juga kenceng. Makan ini kayak makan Snicker. Tapi kalau Snicker itu lebih ke dark coklat, yang ke milk coklat. Next, kita ke drawer yang kedua. Jadi, di drawer kedua itu ada 2 coklat bar seperti ini. Setelah aku baca, kayaknya kalau ini cuma milk coklat aja. Ini menarik banget karena ini adalah milk coklat dengan crispy hazelnut filling. Jadi, dalamnya itu ada milk coklat, crispy spread ya dari hazelnutnya. Lalu juga ada diinfokan ini milk coklatnya dari Peru, dan mereka campur dengan brown cane sugar, jadi nggak sugar biasa. Lalu ada powder milk, cocoa butter, dan bahan-bahan lainnya yang biasanya untuk pembuatan coklat bar. Dan ada tambahan juga Madagascar vanilla pot. Kita coba yang ini dulu, yang aku paling tertarik. Kalau ini kayaknya aku bakalan simpan, tapi kita buka aja kali ya biar tahu. Kita buka dulu yang milk coklat biasa. Tada, oh kayak gini ternyata. Seperti milk coklat pada umumnya ya. Segede ini. Dan ada logo Louis Vuitton dari Parisnya. Stikernya gold semua ya ternyata. Coba. Oh, ternyata bentuknya sama, tapi lebih tebal dibandingkan yang sebelumnya. Dan di belakangnya ada cangcang hazelnut. Lebih tebal dari yang tadi lebih tipis, aku compare. Jadi kalau kalian misalnya mau beli coklat barnya aja, lalu misalnya kalau dua harga ini mirip-mirip, kalian harus beli yang hazelnut. Karena ini aku berasa lebih berat. Karena dia ada cang hazelnutnya. Oke, aku potong yang ada hazelnutnya. Oke, pas aku potong dan ada suara crunchy-nya. And tada! Kayak gini. Aku cobain ya. Many things going on. It's a milk chocolate, tapi ada pas kalian makan ada crunchy-nya. Terus pelan-pelan ada rasa sopnya keluar juga. Terus tiba-tiba ada rasa vanilanya. Kalau diperhatikan pelan-pelan many things going on dalam satu bite ini. Tapi kalau tim aku makan kayaknya mereka cuma bilang ini kayak Quicksilver katanya. Oh, enggak. Rame banget. Rame kan? Kalau Quicksilver tuh kacangnya lebih Kacang aja, kacang coklat ini rame banget bener. Iya, ini kayak kalian tuh kalau makan ini bener-bener nggak bisa kayak cepet nggak, harus makan pelan, terus diemut, rame gitu menurutnya. Bukan coklat biasanya. Dan ini couverture, jadi tadi tanganku baru pegang bentar udah meleleh. Jadi kalau pakai couverture coklat itu bagusnya adalah dia lebih bagus untuk kesehatan, sama dia juga lebih meleleh di mulut kita. Kayak gini aku pegang aja udah meleleh. Sekarang drawer yang ketiga, yang sebenarnya aku udah makan dari kemarin-kemarin karena syutingnya kelamaan. Jadi pas pulang Singapura ada jeda 3-4 hari, tiap malam aku makan satu.
Satu, saking enaknya. Ini adalah hazelnut yang di-coating dengan milk coklat. Dan menurut informasi yang gue dapat, ini hazelnutnya itu dibeli dari farmnya si Maxim langsung. Jadi Chef Maxim ini punya pertanian di Perancis dan dia ambil hazelnutnya dari sana untuk dijaga banget quality control dari hazelnut ini. Biasanya kalau coating hazelnut itu apalagi kacang-kacangan, kadang ukurannya itu bisa besar kecil. Tapi ini udah dipilih sedemikian rupa biar kelihatan sama semua. Oke, kemudian kemarin aku coba makan pindah-pindah gini, ternyata lima-limanya rasanya sama semua. Dan ketika aku makan, aku bener-bener nggak ada ekspektasi. Aku kira, oh seperti coklat-coklat seperti biasanya. Aku buka. Ini gara-gara makan ini aku langsung buka websitenya untuk tahu, ini kira-kira dalam ada apa ya. Dia nggak terlalu jelasin secara detail dalamnya apa. Cuma kemarin pas aku emut-emut, aku merasa kalau si kacangnya ini sudah di-coating dulu sama garam. Jadi pas makan itu bukan hanya milk coklat, tapi ada juga asin-asinnya. Dan ketika aku cek websitenya, diinfokan juga kalau coklat ini mungkin juga konten sesami. Jadi mungkin ada sesami di dalam kandungan coklat ini gitu loh, kurang lebih. Oke, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, setelah aku cobain coklat ini, menurut aku ini enak banget. It's a coklat tapi rame gitu loh. Banyak kandungan-kandungan elemen lain yang buat coklat ini jadi spesial. Jadi ketika kita makan, itu bukan hanya coklat, tapi ada crunchy-nya, ada salt-nya, ada vanillanya, ada caramel, so many thing going on dalam coklat ini. Dan menurut aku, ini sebagai kado cocok banget. Tapi kalau dimakan sering-sering, mungkin agak berat ya. Karena satu box ini sama dengan 500 bungkus nasi cinggo di Bali. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Chef Alvan. Over.